Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anggria Mandasari di acara Depot DKV Podcast SMK Negeri 1 Kota Baru. Alhamdulillah sudah bersama kita di ruangan studio Depot SMK Negeri 1 Kota Baru, Afif Ramadan. Bang Afif yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hukum. Assalamualaikum Bang Afif. Waalaikumsalam Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sebelum kita berbincang untuk selanjutnya, mari kita simak dulu ya bagaimana perkenalan diri supaya dari teman-teman yang ada di luar sana mengetahui nih siapa Bang Afif itu sebenarnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Afif Ramadan, saya alumni dari SMK Negeri 1 Kota Baru, jurusan Multimedia. Saya lulus tahun 2022. 2022 ya. Sekarang sedang menempuh? Oh, sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 di jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, oke. Jadi Bang Afif ini, dari teman-teman semuanya ya, kita kenalkan dulu. Bang Afif ini adalah alumni SMK Negeri 1 Kota Baru, jurusan Multimedia. Dan luar biasa, sekarang Bang Afif sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Hukum. Oke, kalau kita berbincang mengenai ataupun berbicara mengenai alumni, apa sih menurut Bang Afif bagaimana SMK Negeri 1 Kota Baru itu yang ada selama Bang Afif 3 tahun menempuh pendidikan di sini? Oke, kalau bicara soal alumni, sebagai siswa di SMK tentu kita punya pilihan ya. Bagi yang sekolah di SMK nanti begitu lulus kan punya 3 peluang, entah itu dia bekerja, berwirausaha maupun kuliah. Jadi kuliah tidak menutup kemungkinan. Dan sekarang saya sedang pilihan yang ketiga, berkuliah. Karena menurut saya itu yang paling ideal. Oke. Kalau saat ini sedang berkuliah nih, bagaimana sih dulu SMK Negeri 1 Kota Baru itu menggiring Bang Afif, menunjukkan jalan ataupun dari alur Bang Afif itu sendiri untuk bisa kuliah gitu. Bagaimana usaha-usaha dulu SMK Negeri 1 Kota Baru itu menurut Bang Afif bisa mengantarkan Bang Afif menuju ke saat ini gitu? Oke, baik, terima kasih. Jauh sebelum masuk SMK, ketika pendaftaran dulu, waktu itu kan sedang ada kabar bahwa alumni kita ada yang kuliah luar negeri di Taiwan waktu itu. Mungkin salah satu podcastnya juga ada di channel Multipro. Dan menurut saya waktu itu, wah keren ya anak SMK bisa kuliah di Taiwan. Menurut saya juga bisa lah gitu. Kalaupun nggak di luar negeri, di dalam negeri, tapi di kampus yang favorit. Jadi dari awal udah mikir bahwa SMK tuh bagus lah. Nah, ketika di SMK kita kan ada program ketarunaan kan Mbak, dan itu di awal-awal saya lumayan cukup struggle karena harus adaptasi sama lingkungan baru dan jamnya padat banget. Kita datang pagi jam 6 udah apel, terus selesainya jam 4 sore, apel sore lagi baru balik, dan masih harus bagi-bagi waktu buat yang lain karena saya di asrama. Jadi saya harus ngurus diri sendiri kan, dan terus juga ngerjain tugas dan sebagainya. Dan waktunya itu kan lumayan padat ya Mbak ya. Nah itu yang menggiring saya bahwa jam padat, kesibukan yang nggak ada habisnya itu nggak bisa dijadiin alasan. Saya kalau mau kuliah di tempat yang bagus, saya harus bisa. Nah, harus struggle gitu ya. Memang kita berjuang dari nol banget di sini. Berarti kalau berbicara mengenai SMK Negeri 1 Kota Baru, berarti kan effortnya luar biasa untuk bisa masuk ke UI itu sendiri gitu. Dan apa sih keunggulan-keunggulan yang rasanya ada di SMK 1 Kota Baru itu sendiri coba? Oke, keunggulannya adalah peluang atau wadah-wadah yang menggiring kita supaya jadi lebih baik lagi. Dulu kan saya di staff batalion kan, di OSIS-nya kalau teman-teman kurang tahu, juga di ROHIS, dan kita selalu didorong untuk jadi yang versi terbaik dari diri kita. Nah, jadi kalau punya impian sesuatu ya harus dikejar sampai dapat, kira-kira gitu Mbak. Jadi memang banyak usaha yang dilakukan gitu, termasuknya bagaimana kita bisa aktif di kegiatan ataupun aktif di organisasi manapun. Berarti memang dari sana ya terbackup-nya memiliki motivasi ataupun yang lainnya untuk bisa masuk ke apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan kita berbicara nih mengenai outputnya, sudah Bang Afif sampaikan tadi, ada output dari SMK Negeri 1 Kota Baru itu salah satunya ya
kuliah gitu, selain daripada nanti bisa bekerja, berwirausaha dan kuliah. Maka yang sekarang sedang Bang Afif tempuh nih sesi ataupun dari jalan kuliah seperti itu, kuliah, berkuliah, melanjutkan pendidikan. Dan sama-sama kita ketahui bersama, menurut dari survei ataupun menurut dari penilaian apa Bang Afif? Webometrics. Webometrics ya, jadi penilaian Webometrics yang menyatakan bahwasanya Universitas Indonesia itu adalah peringkat pertama di Indonesia gitu. Jadi luar biasanya Bang Afif berkesempatan untuk bisa bergabung untuk menempuh pendidikan di sana. Nah, ceritakan dong Bang, bagaimana sih alurnya supaya bisa masuk nih ke universitas terbaik di Indonesia gitu. Secara singkatnya bisa, dan supaya bisa memotivasi gitu dari teman-teman di sana, adik-adik di sana, ataupun bahkan mungkin dari alumni masyarakat luas kita yang ada di sana gitu. Baik, terima kasih. Untuk perjuangannya, saya pertama sadar diri dulu bahwa kita kan anak SMK ya, dan SMK materinya lumayan berbeda dengan SMA. Di ujian tulis masuk perguruan tinggi negeri itu kan yang diujikan materi SMA ya Mbak ya, dan kita nggak dapat itu. Jadi sejak akhir kelas 11 itu saya udah nyicil ngejar materi PS, materi SMA, karena di Dharmasraya nggak ada tempat bimbel dan saya juga nggak punya duit buat bimbel ke Padang. Jadi waktu itu saya langganan aplikasi belajar lah online begitu, dan saya belajar di sana. Saya cicil jauh-jauh hari sih jatuhnya. Jauh-jauh hari jatuhnya. Kalau bisa bercerita nih, UI ini memang dari hati Bang Afif sendiri ataupun tujuan utamanya memang ke UI, atau ada jalur lain dulu yang pernah ditempuh gitu? Oke, terima kasih. Kalau ditanya emang suka UI dari dulu, suka banget Mbak, karena alasannya bayangkan ada universitas yang menyandang nama negara sebagai nama dia, Universitas Indonesia. Universitas yang Indonesia gitu kan. Jadi kayak wah keren gitu, dan brandingnya saya juga suka. Branding dari UI itu kayak modern dan inklusif gitu kan. Dan bahkan saking fanatiknya dengan UI, mungkin dulu ketika di asrama teman-teman saya mungkin tahu, tiap ngapain pasti nyanyi lagu Genderang UI, nyuci baju, nyuci piring, atau lagi ngapain nyanyi lagu Genderang UI, dan ya gitu kira-kira. Kalau masalah jalur, dulu saya main aman kan. Jadi waktu SBMPTN saya nggak pilih UI langsung, saya pilih universitas lain, dan kemudian ternyata saya dapat nih universitas lainnya itu di jalur SBMPTN, dan kemudian baru saya ikut SIMAK UI. Jadi waktu itu pertimbangannya kalau saya nggak dapat UI, seenggaknya saya dapat univ yang lain kan. Dan alhamdulillahnya di SIMAK UI lolos. Berarti memang sebelum masuk ke UI banyak jalur yang sudah ditempuh gitu ya. Bagaimana semenjak dari kita sekolah itu sendiri di SMK Negeri 1 Kota Baru memang dididik betul untuk kita diarahkan menuju apa yang kita inginkan seperti itu, dan effort usaha kita memang luar biasa kayak gitu. Termasuk bagaimana kita harus memilih dulu, berbesar hati kita memilih dulu kampus lain untuk bisa menjadi pilihan kita, dan akhirnya Allah menentukan pilihan kita ada di UI seperti itu. Dan kalau kita bercerita nih, sudah semester berapa sekarang di UI? Oh, sekarang saya mau masuk tahun kedua, berarti semester 3 ya, semester 3. Jadi selama 2 semester yang sudah dilalui, bisa dong diceritakan gitu, suka dukanya apa di UI, dan bagaimana kondisi UI itu, dan mungkin rasanya kadang-kadang kita berpikir nih, bisa nggak sih gitu, sebagai kita anak SMK yang kadang-kadang kita juga dari kabupaten yang yang dikatakan jauh nih dari pusat provinsi, apalagi di Jakarta kayak gitu loh, itu memang rasanya dibilang mustahil nihil ya seperti itu gitu kadang-kadang. Maka bisa menjadi motivasi bersama juga gitu. Bagaimana cerita di sana? Jadi ketika awal sampai di Jakarta, di Depok, tentu sebagai anak daerah saya lumayan culture shock ya, lumayan kaget sama budaya di sana. Mulai dari cara bicara dulu deh kan, mereka ngomongnya lu gue kan, sebenarnya kita nggak kebiasa kayak gitu. Mulai dari itu, terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya kayak kebiasaan, pakaian, terus cara hidupnya kayak gimana, itu lumayan kaget. Kalau di kampusnya sendiri, sebetulnya saya suka dengan materinya. Kalau saya nggak suka nggak mungkin dipilih dong. Di sana ya dong. Cuma barangkali yang lumayan bikin berat itu persaingannya.
Persaingan di antara teman-teman? Iya, antara teman-teman karena ya wajar sih soalnya kan teman-teman dari sekolah-sekolah unggul di Indonesia kan, dan mayoritas mereka anak Jakarta dan mereka nggak perlu adaptasi lagi. Sementara saya harus mulai dari nol, dan ya itu kira-kira yang lumayan bikin stres lah, persaingan antar teman. Persaingannya secara intelektual ataupun secara yang lainnya? Oke. Jadi khusus di fakultas saya nih, supaya karena saya tahu ini cuma di FH ya. Mereka itu bukan cuma ambis di akademik doang, Mbak, tapi juga di luar kelas. Mereka ikut organisasi ini itu, ikut magang ini itu, bahkan ada yang magang sejak mau masuk semester 2. Magangnya bukan di tempat yang kaleng-kaleng juga. Mungkin mereka punya koneksi atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan ya itu lumayan bikin insecure kan, melihat pencapaian mereka gitu. Berarti memang ya dibilang suka duka ada pasti ya, gitu. Karena bagaimanapun kita berasal dari ke culture yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya gitu, dan termasuk dari bagaimana kita mengadaptasikan diri kita sendiri terhadap bagaimana di sana teman-temannya baru, budaya, agama terutama kan, dan yang lain sebagainya gitu. Kalau harusnya kita sebagai yang jauh dari hiruk pikuk yang ramai, dari segala sesuatu yang cukup dan wah, rasanya apa sih yang bisa menjadi motivasi diri kita nih supaya besok adik-adiknya juga yakin bahwasanya saya juga bisa nih seperti Bang Afif masuk ke UI gitu. Oke. Jadi tadi kan saya sebut kalau biasanya di UI itu anak-anak dari SMA unggul, tapi ternyata ada juga 1-2 orang, segelintir orang yang nasibnya sama kayak saya, dari daerah, bukan orang kaya juga, dan dari sekolah kayak pondok pesantren atau SMK. Dan ya itu kira-kira bisa jadi motivasi lah bahwa keadaan kita itu nggak fix sampai di sini. Kita kalau mau berubah pasti bisa. Growth mindset aja tuhnya, pola pikir yang bertumbuh. Ya, kira-kira demikian. Berarti memang mindset kita yang harus dibangun betul ya, Bang, ya? Benar. Jadi kalau kita rasanya punya visi dan misi, berarti memang dari sekarang harus kita siapkan gitu ya. Benar, Mbak. Termasuk nanti dari teman-teman ataupun dari adik-adik sahabat yang di luar sana bisa ditiru nih bagaimana cara belajar Bang Afif nanti, yang rasanya memang struggle dari awal betul. Kita sekolah umum yang berasal dari daerah bisa masuk ke UI Universitas Indonesia dengan luar biasanya melewati banyak persaingan gitu. Maka dari itu, dari teman-teman pesannya apa? Oke, buat pesan buat teman-teman buat seluruhnya nih. Buat kamu nggak bisa pilih lahir di mana, dari kondisi apa, dan dalam status apa. Tapi selagi mau berusaha dan punya visi yang jelas, kamu pasti bisa. Semangat. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi seorang Bang Afif Ramadan ini luar biasanya yang berasal dari daerah, memang punya effort luar biasa, visi misi luar biasa untuk berada di antara ribuan, bahkan puluh ribu dan yang lain sebagainya, kadang tak terhitung dari masyarakat Indonesia yang bercita-cita masuk ke kampus ternama, kampus nomor 1 di Indonesia, Universitas Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah berada di sana. Mudah-mudahan kita doakan bersama nanti pendidikannya Bang Afif lancar, apa yang diharapkan, dan di sana tidak ada terhalang suatu apapun, bisa menjadi seorang mahasiswa dan terutama menjadi seorang alumni SMK Negeri 1 Kota Baru yang bisa membawa nama baik SMK Negeri 1 Kota Baru, terutama bisa memberikan motivasi terbaik dari seluruh masyarakat Indonesia gitu. Cukup ya Bang Afif ya. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita seluruhnya, masyarakat Indonesia, terutama kita yang berada di ruang lingkup SMK Negeri 1 Kota Baru, bagaimana kita bisa lebih memotivasi diri kita, bagaimana kita bisa lebih mengusahakan apa yang akan kita cita-citakan seperti Bang Afif. Mudah-mudahan dari teman-teman, sahabat, dan seluruhnya bisa mendapatkan hal yang sama sesuai dengan usaha kita masing-masing. Baik, saya Anggria Mandasari. Dan saya Afif Ramadan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak.